Ya udah kalau begitu sekarang sesaat lagi kita akan lihat dari set talent emblemnya nih Om, dikit-dikit aja. Dikit-dikit ya. Iya, Teaser ya, dengan teaser spell lah. yang mereka bawa dan siapa saja yang menggunakan hero dari masing-masing yang udah mereka ambil tadi. Alright, Purify ada di High Armor, jadi respect jangan sampai terkena wild charge nantinya. Dan Super Moreno ternyata menggunakan sprint untuk bisa kabur nanti dari real world manipulation. Dari emblem setnya juga masih dengan basic common emblem bagi support Angela. Yap, sementara itu sekarang game yang kedua akan berjalan sesaat lagi. Wow, sudah terdengar suara dari MPL Arena, tapi seperti biasa kita ingin bertanya dulu, 1 sama atau 2-0? 1 sama atau 2-0? Yo wes, kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Itu dia semangat dari MPL Arena. Lihat teriakan-teriakan yang sangat luar biasa kali ini dan bahkan kita melihat permainan dari Rebellion di arah top lane. Akan sedikit diperhatikan pergerakannya dan Super Fin mulai melakukan invasi dan almost is never enough. Hampir saja tapi tidak pernah cukup, tapi di belakang sana Retribution Vincent di South Point. Berhasil mendapatkan Little Wanderer juga. Masih oke banget dan flow-nya tidak terganggu sama sekali. Benar, dan bahkan lihat bagaimana Vincent sudah ada di jungle lawan nih. Dia ambil satu di sana. Iya. Ini memanfaatkan seluruh mobilitas yang sangat tinggi Om ya. Yap. Dia bisa bergerak dengan sangat cepat, dia bisa melakukan farmingan terhadap monster jungle dengan sangat cepat juga ya. Yo wes. Yowes. Dan itu juga mengurangi ya untuk potensi pengambilan XP nanti untuk Super Ken. Lagi 5 untuk RBL, 1 untuk Bigatron Alpha dan di tengah wave minion tetap akan dimakan. Alright, dan ini dia untuk emblem set yang sudah keluar kali ini. Ada 2 basic common emblem ternyata untuk Rebellion Zion. Ada di Swallow juga. Dan kali ini untuk Swallow karena dia basic common emblem. Wah ditabrakin sih ini Om. Wah gila. Vincent hampir loh. Nyaris ya. Ken nggak dikasih kesempatan kali ini untuk bisa farming. Tapi High Armor di arah bottom lane kayaknya belum terlalu dominasi terhadap para pasukan dari Bigetron Alpha. Karena CV masih punya power di early game dan turtle pertama sudah muncul. Membuat para pasukan dari Bigetron Alpha kali ini akan ada perebutan. Karena dari Vincent udah stay by on position. Auditisi sudah berada di garis depan. Bersama dengan para pasukan dari Bigetron Alpha mencoba untuk dihajar. Super Ken akan bermain dengan punchernya. Akan coba untuk bertahan tapi langsung penalti shot. Dan Retribution, Vincent berhasil mendapatkannya. Di balik itu semua, mereka harus kehilangan narasi. Mereka harus kehilangan di escalator mereka. Karena sudah all in dan masuk ke sana. Oke itu dia. Satu setup yang begitu baik lagi diamankan oleh Rebellion Zion objektifnya Om. Iya. Turtle lagi di awal-awal, 12,5% lagi mereka dapatkan keuntungan lagi. Esamor yang adem ayam di bawahnya dapat keuntungan kan jadinya. Ya, lumayan ya 12,5% Waduh, Audi. dari Turtle. Gede loh Audinya. Sampai depan dan mereka bisa saja sekarang setelah dari orange buff yang ada dari minimap kita lihat. Purple buff yang bisa menjadi milik dari Ken mau ditabrakin. Iya. Dan mobilitas dari Vincent yang memang cukup Wah mengganggu. beneran Om. Beneran ini mau ditabrakin oleh mereka karena sekarang Vincent ya udah langsung barisan paling depan. Tapi mundur dulu terlebih dahulu dan sekarang Retribution-nya udah berhasil lagi langsung dikeluarkan begitu saja dan pertempuran kembali terjadi. Super Finish sedikit lagi yang tersisa Vincent melemparkan satu ban dalamnya tapi tidak kena dan satu orang bersembunyi deket banget tadi. Ini invasi sudah masuk, level sudah mulai terlihat berbeda dan Kars juga di top lane berhasil menang dari Narashi. Oke, early game doang. Narasi bisa pegang Kars. Tapi setelah turtle pertama, Karsnya langsung full power. Karsnya langsung gak mau kasih kendor kali ini Om. Iya. Lumayan berat. Waduh langsung lagi dong pick off again. Metode yang sama seperti di game yang sebelumnya antara Divine Judgment dan juga Reworld Manipulation, tapi untuk kali ini Reworld Manipulation ditabrakin Om malah. Ya, dan ini mungkin winning condition untuk Baxia sendiri ya. Dimana Baxia ketika berhasil untuk melakukan invasi 1-2 kali ke jungle lawan, ada gap level yang sudah mulai terlihat. Dan kemenangan gap level tersebut bisa dikalkulasikan atau diakumulasikan nanti ketika ada perebutan dengan menggunakan Retribution. Dan sangat jelas dengan level 8 mungkin dari Vincent juga Tortoise Poisons-nya. Ini punya power lebih untuk menghalangi damage dari musuh. Alright, dan makan di arah bottom lane. CV hanya bisa farming sekarang modalnya. Kenapa? Dia harus menjadi weak lane. Lihat teman-temannya harus fokus di arah turtle. Karena perebutan turtle ini menjadi adalah hal yang penting. Dengan 2000 gold difference, Rebellion Zion akan bisa melambung lebih jauh tinggi lagi. Tapi Finn akan coba untuk memegang Vincent di sana. Untuk menghentikan pergerakannya. Masih ada one shot, tempakan Retribution. From Super Ken.
atas perbuatan Super Fin. Berhasil mendapatkan turtle. No perfect turtle for this time. Tapi mereka akan coba menahan seorang Super Moreno. Where are you going, Moreno? Nowhere to run. Hilang lagi satu orang tapi pertempurannya masih terus berlanjut. Coba lihat Super Wah, Ken-nya. diambil. Super Ken terkena Fight Crystal efek slow. Audi yang masih selamat dengan sedikit SP tadi yang tersadam tubuhnya mau nggak mau berubah kasih damage balikan. Ya, dan Audi dapetin orange buff ya. Jadi Rebellion sekali lagi mereka memenangkan duel untuk area buff. Dua buff hilang bagi Super Ken. Alamak, Lancelot terlige power gak punya 2 buff. Gak punya orange, gak punya purple, level ketinggalan, gak punya space farming. Alamak, pusing banget ini pasti Super Ken. Dia udah gak punya taman bermain lagi. Dia mau masuk kemana? Laning doang yang bisa diandalkan saat ini. Itu dia teman-teman. Terlihat ya, dengan begitu banyaknya tekanan jarang banget loh untuk Super Ken dengan penggunaan Lancelotnya 4 kali ke belakang ini penggunaan Lancelotnya 100% dengan permainan yang sangat mendominasi. Tapi sekarang di hari ini ditekan habis-habisan loh. Iya, dan bahkan ada selisih yang lumayan ya, 1.200 antara Vincent dan juga Super Ken. Dan oleh karena itu, Bigetron Alpha untuk next setupnya mereka mungkin akan sedikit kesulitan lah untuk mendapatkan turtle. Karena mereka butuh begitu banyak objektif sebelum mereka bisa dapetin turtle-nya nanti. Wadaw, itu tadi ada pergerakan lagi. Vincent mau pergi ke arah mana? Dengan adanya lagi hal yang memang sudah dilakukan oleh pemain dari Bigetron Alpha. Tertangkap basah, berjalan kaki saja. Narasi dan juga Moreno masih gagal untuk bisa mendapatkan Vincent. Mau makan Vincent sekalipun, dia masih punya hard guard. Mau dimakan di mana, tapi lihat Vincent. Dia bahkan maksa Super Ken pakai Retribution-nya sekarang. Dipancing, Retribution dapat. Udah pasti mereka akan turtle free pung. Omawa dan juga Papulung. 3 detik lagi. Turtle bakal nongol. Mereka bakal set up terlebih dahulu. Dimana sekarang pemain dari Rebellion. 3 playernya sudah terlihat. Sive mulai bergabung. Karsnya ada di bagian paling depan. Tapi Kars sekarang udah mulai berubah. Penalty zone tapi flicker ke area berbeda. Karsnya pinter banget. Dimana sekarang ada satu rival main lagi yang bisa memberikan backupan terhadap rekan-rekannya. Tapi tadi barusan ada wild shot yang dikeluarkan pula oleh Super Fin. Super Fin masih gagal untuk bisa mendapatkan karena satu player pun cuman saja untuk kali ini Sive-nya. Dengan penggunaan Bruno begitu baik. Phantom Execution. Ada lagi efek knock yang bisa diciptakan dan Super Ken-nya tertangkap basah. Benar-benar hilang lagi. Hilang sudah kesempatan mereka. Lihat ternyata tim fight yang hanya menjadi ilusi. Karena para pasukan di Bigetron Alpha mereka udah mulai diikat kakinya. Where are you guys, Super Fin? CV masih coba untuk bisa memberikan sedikit pressure. Untuk ke belakang dari Swallow. Walking damage yang terjadi, Narasi is coming up menjadi cover dari para pasukan Bigetron Alpha. Mereka mencoba untuk bertahan semaksimal ini dan memberikan space untuk Hesamur. Wow. Iya, dan defense dari Bigetron Alpha meskipun terlihat memang sudah cukup kuat ya, tapi mereka masih belum bisa untuk menekan Rebellion Zion. Yang tumbang tadi hanya Vincent ketika perebutan di Turtle sudah berakhir. Jadi masih banyak chance sebenarnya untuk Rebellion Zion kalau mereka mau leading lebih jauh lagi. Ini bagian atas sendiri, Vincent dengan level 11-nya ya. Mau nggak mau terus akan langsung memaksa area dari jungle yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Outer turret mid sudah hancur, atas bawah nggak kesentuh. Seperti di game yang pertama lagi, tapi Super Ken mencoba untuk bisa memberanikan diri. Maju lagi ke bagian depan, Tonrosnya nggak kena karena siapapun. Bergerak sekarang ke arah dari Rebellion. 55 berbanding 45%. Wow. Ya, dan Rebellion mereka tidak kendor sama sekali, tapi mereka juga bermain dengan, kita bisa bilang waktu ya, karena ada CV yang sudah berhasil menyelesaikan item kedua, item yang cukup dibutuhkan untuk Bruno, yaitu Berserker Fury. Asclaw Berserker sudah ada, CV sudah ready untuk teamfight. Oke, tapi nampaknya CV sudah siap untuk teamfight, cuma sekarang kita tahu CV belum menjadi target utama Om, karena dia itu belum punya damage yang cukup. Kalau Om mau bilang tadi damage-nya sudah cukup, mungkin dia bisa menjadi target utama dari para pasukan Rebellion Zion. Nah, Papulung sekarang lihat, bahkan Hesamur aja, dia siap menjaga dan dia siap untuk bermain dengan flanking. Audi TZ, ya udahlah ya. Kita nggak usah lihat di mana posisinya, dia bisa datang kapan saja. Kalau Kars di all-in ini akan menjadi bahaya. Reward manipulation itu hanya Kate aja. Yang udah gua bilang, kalau sang banteng, ini malah sukanya memancing, bukan dipancing, Papulung. Buset, mereka langsung mau perang lagi loh di atas. Sebenarnya ada barir tadi yang udah dikeluarkan lagi. Satu orang tertangkap basah. Kars kali ini menjadi korbannya sudah. Narasi masih punya waktu untuk pulang. Yap, terlalu dalam tadi ya untuk Kars, bahkan tadi dia ikut untuk mengejar juga dengan menggunakan quicker dan tertahan. Jadi tidak bisa kembali tadi berkat adanya barir yang dilakukan oleh Super Fin. Dan di sini kalau kita melihat Bigetron Alpha pelan mereka diajak perang lagi loh, mau seperti karena sekarang loh. Vincent, coba lihat, harus terpaksa mundur tapi Black Shoes
sudah terlihat digunakan oleh Lilia dan setup-nya diunggulin oleh pemain dari Bigton Alpha. Karsnya sudah mulai hadir, Swallow mungkin sesaat lagi bisa juga memberikan backup terhadap kali, tapi sekarang Vincent again and again. Vincent masuk dengan keunggulan dari sisi level, memanfaatkan poin attribution yang jauh lebih besar dan Super Fin-nya tertinggal. Bakal untuk sekarang dan Super Fin hilang di area tersebut. Again and again, what a takeover Vincent. Tapi di arah top lane mereka ingin memasang tim fight kembali. Masih ada reward population. Berapa sekali Bigetron Alpha. Mereka terperangkap di dua lane yang berbeda. Tidak ada Super Ken, tapi Super Ken terperangkap dan bertemu dengan sosok Vincent. Super Ken masih jauh untuk bermain dengan punchernya. Cuma itu yang bisa dimanfaatkan, tapi Kar sudah stay in my own position. Jadi Super Ken untungnya berarti masih bisa kabur ya, cuman bakal diikutin apa enggak itu yang kita nggak tahu. Kayaknya dibiarin aja nih. Ya dan bahkan dia tadi bahkan tidak sempat untuk mendapatkan purple buff ya. Oke. Jadi lumayan tertahan juga recall mungkin untuk Super Ken. Nah loh, wave minion akan masuk. Akankah dengan satu Lord pertama ini mereka berhasil untuk bisa menghancurkan satu base, entah itu di tengah ataupun di atas. Karena untuk di bawah masih ada inner turret yang menjadi penghalang mereka. 16.939 HP dari Lordnya. Ini akan menjadi satu tameng utama lagi untuk Rebel Legion bisa mendapatkan objektif tambahan lagi. Swallow masih melihat dari kejauhan tapi point blast-nya udah begitu berasa masuk ke dalam tubuh dari Super Moreno dan masih gagal tapi di bawah antara Baxia dan juga Lancelot. Super Ken versus Vincent. Cuma bisa untuk melakukan buying time dan Super Ken. Bahkan reward manipulation tadi bukan di arah top lane. Watch out for nothing. Karena High Summer free hit. Narasi no pick up. Mereka akan terwipe out. Ini bencana High Summer. Gak bisa kepegang sama sekali. Base akan coba dipecahkan. Lihat Bigetron Alpha. Dengan team fight yang sangat besar. Mereka bahkan tidak bisa menggores High Summer sedikit pun. Iya, sanggup untuk menjaga jarak ya tadi bahkan dengan High Armor yang sudah punya Wind of Nature juga. Ini begitu baiknya ya setup yang memang sudah dilakukan lagi dan lagi. Swallow dengan hero powernya. Bagus banget, tidak terbantahkan sejauh ini. Setup yang udah mereka bangun, menyiksa banget karena Bigton Alpha dan sekarang di area Purple Buff. Lagi dan lagi, Papa Dona String gak sampai terlepas sekarang. Terlihat ada satu Super Fin yang memang berada di dalam rerumputan. Ya, tapi lagi dan lagi juga ya, purple buff yang hilang ini menjadi kendala untuk Super Ken. Tidak akan semulus ketika dia mendapatkan purple buff. Dan kali ini juga Swallow sudah diberikan keleluasan untuk mengambil purple buff di wilayah dari Rebellion Zion. Jadi untuk setupnya nanti ke depannya 35 detik ke depan ini sudah mulai enak untuk Rebellion Zion dan bahkan mereka lah yang akan melakukan setup pertama kali. Karena mereka punya badan. 2 badan bahkan ya. Kars ada, Baxia dari Vincent juga ada. Yeah. Setuju, 2 badan itu penting banget, Pung. Makanya kita lihat tadi ternyata audisi ke arah Angela ternyata bukan tanpa alasan. Agar 2 badan ini lebih tebal lagi. Tebal banget, Waduh, bener. Vincent masih bisa mutar, masih bisa pergi. Namun di tempat berbeda. Oh ini mungkin tadi menjadi sedikit data ya. Ada wave minion yang berhasil sampai kan. Kasih dulu dah damage dikit-dikit ke turret. Makanya tadi juga nggak 0-0 banget, tapi dari Lord ya. Udah mulai lagi di set up oleh pemain dari Rebellion Zion. Terlihat Karsnya mulai maju, pasang badan Super Fin. Cari informasi, efek knock up. Dikeluarkan pula Sive, harusnya bisa join untuk bisa mendapatkan lagi atau menambah possibility mereka. Agar bisa mendapatkan Lord ini karena sekarang Swallow-nya udah mulai lagi mundur ke bagian belakang. High Summer, pasang aja lagi maju ke bagian depan. Dan sekarang Super Fin belum ada wild yang bisa dikeluarkan. Tapi sekarang sedikit lagi abilitas di dalam tubuhnya pun tidak bisa membantu rekan-rekannya. Namun sekarang di bagian belakang ada pertempuran udah terjadi. Sive-nya berhasil dihancurkan antara Vincent dan juga Super Ken. Mereka berkatan siapa lagi akan mendapatkan ke arah Lord tersebut. Karena sedikit lagi. Tapi narasinya berhasil dihancurkan. Lordnya berhasil didapatkan oleh Super Ken. Tapi Super Ken bisa ke area tersebut. Agar mereka bisa mempertahankan lagi defensif area dengan 1 Lord dan 2 player tersisa dari Bigetron Alpha. Super Ken take over Lord. Tapi apakah itu memberikan napas panjang untuk Bigetron? Karena Lordnya ke arah bottom lane. High Summer bisa menuju ke arah mid lane bahkan di team fight sebesar tadi. Oh mau apapun kalian bisa lihat High Summer tidak tergores. Masih ada absorb damage. Dan sekarang Lord giveaway-nya telah selesai. Dan mereka harus menyelesaikan terlebih dahulu team fight sebelum menuju ke arah base dan dimiliki dari Bigetron Alpha. Ini sakit banget sih udah Karsnya. Untuk dari HIS-nya sendiri apalagi. Bahkan Karsnya ya tadi di dalam sebuah pertempuran Om. Sedikit banget HP yang ada. Woi sekali ngasih damage yang ngebalikin keadaan. Besar banget ya. Kacau. Iya, karena dia juga punya Feather of Heaven untuk menambah attack speed ketika keluar dari palang. Armornya banyak. Ya armor tebal, ya kan ada Domi Ice. Dan ya tadi menyambung mungkin satu High Armor yang memang tidak tergores ya. Itu pasti thanks to audisi.
Hardguard yang masuk ke sana, plus dia juga punya Husklow. Jadi untuk item yang dimiliki oleh Heist Armor udah full damage item. Wind of Nature bahkan sudah ada di badan dia. Jadi dengan item-item seperti ini, tipikalnya ya dia bakal bisa ngeber siapapun ketika sedang melompat dengan Heavy Crossbow. Yap. Oke. Ini cukup mereda lagi seperti di game yang pertama tadi ya. Setidaknya Big Town Alpha masih bisa mempertahankan lagi keunggulan yang sudah didapatkan oleh Rebellion. Perbedaan sekitar 6.000 net worth. Yap. Dan sebenarnya tinggal setup ya kalau dari Rebellion di mana mereka harus bisa dapat satu sebelum naik ke atas. Yap. Karena secara mungkin secara tim fight besarnya mereka punya reload Waduh, calculation. Super Fin-nya nih salah jalan nih. Bisa jadi ketangkep nih Super Fin. Langsung di-all-in-kan dan benar saja langsung dibanting ke bagian belakang Super Fin. Terpaksa melakukan well charge tapi flicker. Dia pergi ke arah yang berbeda. Kars mencoba untuk mengejar. Ada konsil yang dikeluarkan pula. Selamat Fin sejauh ini. Wow. Ya itu juga nice decision ya dengan menggunakan wild charge dan conceal. Meskipun memang harus terbuang dan tanpa conceal nanti untuk di next Lord fight. Karena Lord ini akan menjadi salah satu penentu bagi Big Town Alpha kalau mereka mau ngebalikin keadaan. Ini wajib untuk bisa di steal bagi Big Town Alpha karena untuk setupnya biasanya bakal dipegang oleh Rebellion Zion. Melihat dari kondisi lapangan yang memang sudah dipegang. Udah dipegang banget lah. Satu base utama yang ada di tengah ataupun satu base turretnya di tengah tinggal didorong dikit hancur. Yes. Yang di bawah masih kokoh tapi di atas bolong loh ini. Ya, dan bahkan Vin harus berhati-hati karena tanpa flicker juga. Jelas dia akan sulit untuk kabur dari tim fight kalau tadi terpegang dengan onward. Terus tertabak Baskia Shield United juga. Jadi sangat-sangat berhati-hati efek slow dari Swallow. Ini belum tertangkap sama sekali loh buat Swallow-nya. Nih dari bawah sendiri ya antara Kars dan juga Swallow. Mereka selalu berdekatan karena ada combo yang bisa disinergikan secara langsung. Tapi sekarang dengan adanya Lord yang sudah muncul, ini akan dipoking sebentar lagi sama Vincent seperti biasa. Setengah darah, seperempat darah baru mereka team fight. Dan sekarang Lord yang didapatkan oleh Big Town Alpha kalau berhasil itu memperpanjang nyawa mereka. Tapi kalau Lord didapatkan dengan wipeout itu lagi-lagi akan menyelesaikan game ini. Menit 16 loh, ini kalau ada kena 3 orang ya udah kacau banget karena narasinya. Di atas udah mulai, Super Fin mulai mendekat, Kars udah membuat perimeter, konsil terdengar. Narasi, Super Ken mereka mundur kembali tapi Super Fin-nya masih cukup ragu. Tapi mulai dibanting pula, Super Ken mulai bergerak ke bagian depan dan pertempurannya kembali terpecah di area tersebut. Kars yang mulai mendekat, efek kena tadi kena karena beberapa player. Real One Manipulation langsung dikeluarkan pula, Lord yang akan menjadi bailing dari siapa kan itu sekarang masih menjadi bailing dari Super Ken. Tapi untuk narasi satu XP ladder mereka, satu opener mereka hilang pula di area tersebut. What a takeover again from Super Ken dengan retributionnya, tapi kali ini berbeda. Mereka akankah mencoba untuk menabrak karena para pasukan dari Big Town Alpha harusnya Lord menuju ke arah top lane. Lord menuju ke arah top lane tapi di arah bottom lane. Super Ken akan coba dipegang kakinya menuju ke arah base turret di bottom lane. Big Town Alpha masih bertahan. Lordnya udah mulai muncul. Seperti yang sudah saya duga, menuju ke arah top lane. Akankah diselesaikan atau dibiarkan? Karena kalau diselesaikan dengan sangat cepat, Lordnya lagi-lagi hanya menjadi giveaway. Ya, tapi Big Town Alpha mereka masih bisa untuk memaksimalkan super minion yang berjalan. Ya. Karena Lord jelas akan ditahan oleh Rebellion Zion di garis depan. Waduh, wild charge-nya tuh connect lagi ke arah satu orang tapi Kars depannya berbeda. Swallow udah berhasil langsung di shutdown begitu saja tapi Super Ken harus membayar dengan satu jawanya. Plexus sudah dikeluarkan pula, Moreno 2 hit, 3 hit. 1 hit terakhir tapi dirinya masih bisa selamat. Heist Armor terlalu dekat ke arah beberapa player dari pemain Big Town Alpha hingga membuat dirinya tadi cukup terancam. Tapi Lord di tempat yang lain masih bisa ditahan. Gila Super Ken, bener-bener dia maksa banget dapat ke belakang. Dia udah gak ada lagi yang bisa dilakukan. Bisa secara tidak langsung kita lihat itu salah satu di spread move Om Wawa. Yep. Dia di spread move, dia makan shutdown Swallow-nya. Berharap untuk team fight bisa terjadi kembali dipegang oleh Big Town Alpha. Ya, tapi itu nice decision juga untuk menumbangkan Swallow. The best thing-nya dia bisa lakukan. Ya, karena Swallow pegang peranan penting ya. Setiap kali ada team fight, Real World kalau sampai dibuka ini membahayakan bagi Big Town Alpha. Dan lihat Swallow tidak akan sempat untuk membuka Real World di posisi yang tepat. Jadi mau gak mau dia akan terpick off. Tapi satu tuker satu yang memang ngeriset semuanya. Tapi Big Town Alpha mereka masih stay on the game. Yap. Nafasnya panjang karena Lord take over dari Super Ken untuk kedua kalinya itu benar-benar membuat nafas mereka panjang. Dan harusnya 5.000 gold difference ini udah gak ada artinya. Yep. Ini Udah udah segini gak lagi, berarti. Ini udah harus menjadi team fight yang tinggal plan strateginya aja. Siapa yang megang sekarang? Dengan menit segini, network kayaknya hanya menjadi satu kebutuhan yang udah tidak
diutamakan lagi ya. Iya, karena semua sudah punya item Iya, ya. waduh ada retribution tuh dikeluarkan tuh. Mereka kayaknya udah mau all in banget ke arah dari Ken. Mulai dibanting kah, tapi untungnya masih ada Tonros untuk menggocek itu semua. Emang Super Kenny ini benar-benar harus di-respect Weh. sih dari Lancelot. Ingat, Suelo nggak punya flicker. Hitungannya, Suelo belum memiliki flicker dan itu harus diperhatikan oleh Rebel Legion. Nggak boleh Suelo kemakan lagi kalau mereka mau teamfight di arah Lord yang berikutnya. Ya, karena Real World ini jelas punya ya peranan yang penting banget. Penting banget. Ya, untuk mencegah biar narasi juga ini nggak terlalu bisa efektif di dalam sana. Karena berulang kali memang kita melihat tim fight bisa dimenangkan oleh Bigetron Alpha dengan korban narasi. Plus impact dari Sipe sejauh ini belum loh. Iya. Belum kelihatan dari tadi juga di dalam sebuah pertempuran. Entah dengan jarak yang bisa diciptakan oleh pemain Rebellion dengan sangat-sangat baik. Karena Kars juga udah ketahuan, Super Pin nih. Kayak biasa, langsung aja menjadi satu orang yang membuat parameter utama di depan. Untuk mencari formasi pula, narasi bersembunyi tapi Super Ken mulai hadir. Ya, dan bahkan Rodnya juga biasanya ini bisa di-reset ya dengan satu barir dari support pin. Belum? Masih di situ. Mereka kayaknya belum mau nge-damage, tapi sedikit demi sedikit damage-nya udah mulai masuk pula. Belum ada setup yang benar-benar terlihat, tapi Finn-nya mulai bergerak ke arah yang lain lagi. Suelo seperti akan menjadi incaran. Suelo mulai mendekat lagi, tapi Lord-nya ke-reset dan mereka harus mengulang lagi dari awal. Oh, ini bukan mengulang dari awal, tapi mereka tahu mereka akan teamfight 5 versus 4. Karena lihat, di arah top lane muncul muka dari sosok Sipe. Tidak ada Bruno kali ini. Dan mereka akan mengusir Bigetron Alpha. Dan mereka coba untuk memantapkan diri dengan adanya ulti pertama, tapi Super Ken terlihat. Dia hampir terperangkap. Olin menuju ke arah sana Super Ken. Wajah setelah dikeluarkan. Tapi ternyata Kars yang harus hilang. Reward manipulation. Masih ada Black Shield. Super Moreno masih selamat, tapi tidak ada yang bisa masuk ke dalam pertahanan dari Rebel Legion. Masih ada Super Ken, lihat. Dia tidak kenal takut. Dia nggak peduli apapun yang harus terjadi. Dia ingin mendapatkan Lord ini. Dan pangkat Super Ken berhasil take over Lordnya. Hai Salmor, gagal ditumbangin. Tapi Super Ken tumbang. 2 hilang. Ini bencana. One straight push Israel. Yap, itu dia. Ada 2 player yang hilang dari Bigetron Alpha yang sudah dilenyapkan pula, tapi Lord lagi dan lagi. Lagi dan lagi, Om. Yap. Menjadi penghalang mereka untuk sekarang. 3 kali ya berarti. Diambil oleh Super Ken loh semuanya. Dan aku kira mereka akan menabrak ke arah tengah loh. Yep. Maka aku bilang bisa one straight push. Tapi ternyata mereka memilih clear dulu loh di arah bottom lane. Yeah. Ini mengebuying time, tandanya Om Bawa. Ini mereka akan membuat waktu Bigetron Alpha lebih kuat lagi. Oh ya, dan bahkan dari goldnya yang 3.000 ini pelan-pelan juga udah dikejar ya. Meskipun kita tahu ini udah late game. Iya. Dan sekarang team fight tadi itu 4 versus 5. Bigetron udah bisa nahan dan bahkan menangin Lord. Yap. Yap, itu dia. Kalau 5 sama 5, ini mungkin Rebel Legion udah mulai harus berpikir sih. Dan mungkin itu sebabnya kenapa dari Rebel Legion juga mereka cukup sulit ya untuk bisa naik ke atas. Karena jelas kalau mereka lagi dekat dengan base dari Bigetron Alpha, ini Bruno selalu hadir. Bisa jadi tim fight 5 lawan 5. Berarti berurutan ya. Ini dari Vincent-nya kalah poin retribution loh. Benar-benar berurutan. Bahkan 3 tadi kali ya? Iya, 3 kali yang diawalin tadi juga. Itu perbedaan levelnya Vincent 15, Ken 14. Tapi Ya. ternyata mereka untuk sampai sekarang 3 kali beruntun. Tidak mendapatkan objektifnya. Iya, dan bahkan gold dari kedua junglernya masih atau lebih unggul Super Ken kali ini. Meskipun di awal kita melihat Super Ken di pressure habis-habisan, masih bisa keep up dan mengejar secara terus-menerus. Dan sudah ada beberapa pergantian item juga dari Heist Armor, ada Wind of Nature, ada Rapid Boots yang dibeli oleh dia. Jadi tidak ingin untuk terkena efek slow yang bisa diberikan dari Lilia. Sementara sekarang di bawah, mereka udah bermain udah gabung banget. Tapi Brunonya juga pede banget sendirian gitu. Dia punya damage yang cukup, dia punya mobilitas yang cukup untuk bisa kabur dari beberapa saat. Namun sekarang Kars dan juga seluruh pemain dari Rebellion terus-terusan mereka berhasil untuk mendorong mundur. Tapi di saat ada kontes, kalah lagi. Iya, dan lagi sih ini perebutan atau team fight-nya bakal selalu terjadi untuk di Lord. Dan kalau 3 kali berturut-turut Rebel Legion mereka gagal untuk memenangkan duel di Lord. Menurutku mereka bisa ganti sesuatu seperti mereka bisa pancing untuk tim fight saja. Stratnya udah kelihatan ya. Iya, udah mulai kelihatan dan memang benar-benar bisa ditabrak tadi oleh Super Ken seorang diri ya kan. Apalagi tuh Lancelot kan, Tonros Retri kabur tadi. Dan masih ada lagi efek yang lain, mungkin faktor pembeda yang lain dengan kehadiran Narasi. Narasi juga dia mengganggu banget kan, dia melompat. Memang dia tumbang, tapi dia mengganggu lini belakang milik Rebel Legion. Ini cukup lagi turun tempo 24 menit loh. Match yang cukup panjang ternyata di game yang kedua ini.
Ya, meskipun di awal kita lihat, wah ini Rebel Zion mungkin kembali bisa mengulang prestasi Oh my mereka god, di game yang pertama. tapi di arah bottom lane. dibanting, John. Nono Kene terlihat. Oh my god, hampir saja Ken kemakan tadi. Di all in kayak begitu loh, hampir aja Vinnya di all in. Tapi Vincent, lagi dan lagi, ini dia. Rebellion selalu set up duluan terhadap Lord tersebut. Tapi mereka harusnya belajar dengan sangat cepat ya, untuk tidak gagal lagi dalam mendapatkan hal ini. Lihat dari dia. Oke, setup buat di Lord. Ini Lord yang super penting buat Rebel Zion. Kalau Bigetron Alpha karena mereka sudah hilang semua base, jelas lebih penting lagi bagi Bigetron Alpha. Yap. Tapi kalau berulang kali terjadi hal yang sama, Rebel Zion harus berhati-hati juga. Oke, tapi mungkin kalau aku bilang satu-satunya kesempatan kali ini untuk bisa memakan Bigetron Alpha, flanking Karsnya, Heartguard masuk ke Kars 1 versus 3, 1 versus 4 urusan belakang, yang pasti dia makan CV-nya. Has Amor udah pasti bebas, free hit. Ketika Has Amor free hit, Super Ken masuk sekalipun, dia nggak punya power untuk bertahan. Dia nggak punya immortal soalnya, Pung. Kars nggak boleh dari depan, dia harus tidak terlihat sekarang. Oke. Yap. Tapi sebenarnya mau gak mau Kars juga harus ada di garis depan. Yap, itu dia. Sekarang Super Ken-nya mulai mendekat lagi. Void Crystal ini damage-nya mulai masuk. Vincent ada di bagian belakang. Narasi Kars-nya, tapi Narasi nggak banyak lagi SP tersisa. Sementara sekarang pertempuran yang harusnya terjadi. Penalti zone gagal. Ada momentum yang hilang, tapi terkena efek kedokap Vincent. Gagal lagi untuk satu retribution terhadap Lord tersebut. Tapi Rebellion untuk kali ini mereka seperti udah mau aim. Mereka siap untuk lagi memulai jalan pertempuran. Namun di tempatnya berbeda. Vin tertangkap basah. Ada Immortal di dalam tubuhnya. Semua bergerak area tersebut. Vin mau lari ke arah mana? Vinnya buying time. Vincent yang mencoba untuk bisa memberhentikan dan juga membegal pergerakan dari Vin. Ada Void Crystal langsung dikeluarkan begitu saja. Super Vin pun langsung hilang di area tersebut. Gak ada lagi yang bisa dilakukan Super Vin, gak ada jalan untuk pulang, nowhere to run. Dan bahkan para pasukan dari Rebellion Zion, mereka coba untuk mendorong laningnya, mereka coba untuk bertahan. Mereka punya keuntungan dengan ada base turret dari Bigetron Alpha yang sudah bisa, udah hancur semua. Jadi minion mereka masih kuat om bawah. Ya. Untungnya di situ. Ya, tapi 5 Lord loh, 5 Lord yang dimana Bigetron Alpha memang mereka unggul untuk Iya. mendapatkan Lord. Tapi mereka gak maksimal gitu loh. Itu cuma memperpanjang nafas. Perpanjang nafas, bener. Ini ya udah berurutan loh, 4 Lord loh. Nah, ini Berurutan. ini harusnya bakal coba dimakan sama para pasukan Rebellion. Kenapa? Karena mereka 5 versus 3. Kalau mereka baik dan Wah, ini dibanting dia akhirnya terjadilah. Itu yang gue bilang. Kars harus membuka dan dia harus mendapatkan CV. Tidak ada CV, tidak ada power. Super Ken tinggal dipegangin dan para pasukan dari Bigetron Alpha mereka kehilangan daya Wih, Hai dobrak. Samornya free loh. Purify Gaming dan bahkan ini bisa menjadi bencana. Bigetron Alpha diselesaikan dengan 2 poin tanpa lawan. Revenge is real. Wow, oke. 4 Lord yang diamankan oleh Bigetron Alpha masih belum membuahkan hasil karena Rebellion Zion. Mereka menutup untuk kemenangan bagi mereka 2-0. Kemenangan mutlak meskipun di game kedua terlihat cukup sulit ya ditutup bagi Rebellion. Tapi kemenangan adalah sebuah kemenangan dan Rebellion kembali memperoleh hasil yang positif. Itu dia.